Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal soleh, sholat subuh berjamaah dan duduk di dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Tema kajian subuh kali ini adalah manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Apa temanya? Manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu laknat? Laknat disebutkan oleh ulama al-ib'adu wat-tardu minal khair. Laknat adalah jauh dari kebaikan. Berarti orang yang dilaknat atau orang yang terlaknat dia jauh dari kebaikan. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berarti orang yang jauh dari rahmat Allah dan dia berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap dosa yang balasannya laknat dari Allah berarti dosa itu merupakan dosa besar. Kata ulama, kullu dzambin kanat uqubatuhu al-la'nah fahuwa min kaba'iridz dzunub. Setiap dosa yang akibatnya adalah laknat dari Allah, maka dosa itu termasuk dosa besar. Jadi kalau panjenengan baca ayat Quran, baca hadis Nabi, lalu disebutkan tentang laknat Allah terhadap perbuatan-perbuatan dosa tersebut, nah maka perbuatan dosa itu min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, ya. Nah, karena laknat ini maksudnya adalah orang yang jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan siksa Allah, maka dalam hal ini yang berhak melakukan hanya Allah. Yang berhak melaknat itu hanya Allah dan Rasulnya. Rasulnya pun itu juga atas izin dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kita tidak berhak melaknat, kita tidak berhak mencela, kita tidak berhak mengutuk orang lain. Makanya Nabi SAW melarang kita melaknat orang lain walaupun orang itu jahat. Kita dilarang untuk melaknat, kecuali orang itu telah dilaknat oleh Allah dalam Quran. Ya. Contohnya Fir'aun, Abu Lahab, kemudian syaitan, ya. Ini kan mereka-mereka makhluk yang dilaknat oleh Allah, maka kita melaknat mereka mengikuti apa yang telah Allah lakukan dalam Quran ini boleh-boleh saja. Tetapi selain itu jemaah rahimakumullah, kita tidak boleh melaknat orang lain. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela. Artinya orang yang suka mencela orang lain itu dipertanyakan keimanannya, ya. Kemudian yang kedua, walal la'an, dan bukan orang yang suka melaknat, ya. Walal fahish, dan bukan orang yang suka melakukan perbuatan keji. Walal badi, dan bukan orang yang suka berbicara kotor. Nah, ini sifat-sifat orang beriman. Orang beriman tidak mungkin punya 4 sifat ini. Tidak suka mencela, kemudian walal la'an, tidak melaknat, walal fahish, tidak melakukan perbuatan keji, walal badi, dan juga tidak berbicara kotor. Nabi SAW pernah
diminta oleh sahabatnya untuk mendoakan orang-orang kafir agar binasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan." Aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat, tetapi aku diutus oleh Allah rahmatan, sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Nabi disakiti oleh penduduk Taif, beliau dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, yang keluar dari lisan beliau bukan laknat, bukan doa jelek, yang keluar dari lisan beliau adalah doa. Allahumma khruj min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari orang-orang yang berhak mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam catatan saya ini Bapak Ibu ada 21 manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari golongan mereka, ya. Ini karena banyak, jadi setiap item saya bahas singkat-singkat saja. Yang pertama, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang Arab jahiliyah punya tradisi, ya, tradisi kesyirikan. Mereka kalau menyembelih hewan, menyembelih kambing, biasanya mereka menyembelih untuk berhala-berhala yang mereka sembah, ya. Di Indonesia juga masih ada yang seperti ini, menyembelih untuk jin penjaga lautan, menyembelih untuk pohon dan lain sebagainya. Nah, orang yang melakukan perbuatan ini orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dilaknat oleh Allah berarti Allah menjauhkan rahmat dari dia. Dilaknat oleh Rasulnya, Rasulullah mendoakan dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, melindungi pelaku bid'ah. Panjenengan tahu perbuatan bid'ah itu apa? Hah? Sering dengarkan bid'ah itu apa? Halo. Nah, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, sesuatu yang tidak ada contoh dan tidak ada dalil dari Rasulullah. Kalau sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi belum tentu bid'ah, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa tanggal 9 Muharram. Nabi hanya puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Nabi kemudian bersabda, "Jika aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku ingin puasa tanggal 9 Muharram supaya berbeda dengan orang Yahudi." Tapi usia Nabi tidak sampai. Artinya secara praktek Rasulullah belum melakukan, ya, atau tidak melakukan, jemaah rahimakumullah. Nah, berarti bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya. Selain tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah itu juga tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Itu baru disebut dengan bid'ah, ya. Contoh lagi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW adalah mengenai sholat tahiyatul masjid. Nabi itu tidak ada satupun hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW sholat tahiyatul masjid. Banten-banten, ya. Jadi karena rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid. Ketika waktu sholat sudah mau dilaksanakan, dikumandangkan dan sholat ingin dilaksanakan, maka sahabat Bilal bin Rabah mengabari Rasulullah, "Ya Rasulullah, as-shalah, wahai Rasulullah, sholat." Nabi langsung keluar dan langsung ke tempat pengimaman. Nah, tetapi Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, apabila kalian masuk masjid, janganlah kalian duduk kecuali sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nah, secara contoh, secara praktek dari Nabi, Nabi tidak mencontohkan, tetapi ada dalilnya, jemaah rahimakumullah. Jadi ingat, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh dan tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya.
Nah, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya dan itu bertentangan dengan syariat, itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ya. Orang yang melindungi pelaku bid'ah ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, orang yang mencela kedua orang tuanya. Mencela kedua orang tua itu maksud Nabi adalah dia mencela orang tua temannya, lalu temannya mencela orang tua dia, ini termasuk mencela kedua orang tuanya. Ya. Ini juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, merubah batas tanah. Ya. Merubah batas tanah, atau kalau sekarang gampangannya merubah anggaran. Jadi membuat anggaran palsu. Anggaran sebenarnya adalah 10 juta, tapi dibuat-buat oleh dia menjadi berapa? Yang sebenarnya 10 juta, tapi dibuat-buat oleh dia menjadi misalnya 8 juta, 12 juta, 15 juta, 20 juta. Jemaah rahimakumullah, dipoles-poles sama dia, merubah anggaran, jemaah rahimakumullah, dari yang aslinya. Maka ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, 4 perkara ini ada di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, wa la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dia melaknat orang tua temannya, lalu temannya melaknat orang tua dia. Ini dilaknat oleh Allah. Kemudian yang keempat, wa la'anallah man ghayyaral manar. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang kelima, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang mengkonsumsi khamr dan yang menjadi penyokongnya. Ya. Yang mengkonsumsi khamr dan yang menjadi penyokongnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah, la'anallah wa rasuluhu fil khamri asyratan. Allah dan Rasulnya melaknat dalam khamar itu 10 orang. Jadi kalau ada orang minum khamar, yang dilaknat dalam khamar itu bukan hanya yang minum, tapi ada 10 orang yang dilaknat. Yang pertama, asiraha, yang memeras. Berarti nopo niki? Yang bikin. Wa mu'tasiraha, dan yang minta dibikinin. Ya. Wa syaribaha, yang meminum. Wa hamilaha, dan yang mendistribusikan. Wal mahmulata ilaihi, dan yang minta didistribusikan. Ya. Kemudian wasaqiyaha, yang memberikan minum. Wa bai'aha, dan yang menjual. Wa akila thamaniha, yang memakan hasil dari khamar itu. Wal mushtari laha, orang yang membeli. Wal mushtarata lahu, dan orang yang minta dibelikan. Jadi 10 orang ini semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan khamar. Artinya segala perbuatan buruk, ya, dan orang yang menjadi penyokong, menjadi pembantu dalam terlaksana perbuatan buruk itu, maka semua mereka dilaknat oleh Allah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, orang yang melakukan perbuatan baik, ya, kebaikan itu, siapapun yang berkaitan dengan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan ada 3 golongan manusia yang masuk surga gara-gara satu panah. Gara-gara satu panah 3 golongan manusia masuk surga.
Yang pertama kata Nabi, sani'ahu, yang membuat panah. Kemudian yang kedua, warramiya bihi, yang melepaskan anak panah itu kepada orang kafir yang memerangi Islam. Yang ketiga, wa mumbilahu, dan orang yang menyiapkan anak panah. Jadi gara-gara satu panah ya 3 orang masuk surga. Nah, gara-gara masjid ada 3 kelompok manusia masuk surga, yang membuat masjid, kemudian yang meramaikan masjid ini, kemudian yang ketiga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid ini. 3-tiganya masuk surga ya. Kayak pengajian ini jemaah rahimakumullah, ini gara-gara pengajian ada 3 golongan manusia masuk surga. Yang pertama adalah sani'ahu, yang membuat pengajian ini masuk surga walaupun orangnya nggak ikut pengajian ya, yang bikin pengajian ini masuk surga. Kemudian yang kedua, wa mumbilahu, yang menyiapkan pengajian ini. Siapa yang menyiapkan pengajian? Menyiapkan mic-nya, menyiapkan mejanya, ini masuk surga walaupun tidur. Jadi panjenengan. Kemudian yang ketiga adalah yang menghadiri, juga masuk surga. Jadi kalau yang membuat masuk surga, yang menyiapkan masuk surga, yang menghadiri masuk surga, lalu bagaimana dengan ustadznya? Subhanallah ya. Nah, maka orang yang menjadi penyokong dalam keburukan, mereka semua dilaknat oleh Allah. Yang keenam, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang memakan riba dan yang menolong terlaksananya transaksi riba. Berarti riba itu termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Allah pelakunya ya. Yang memakan riba dan menolong dalam terlaksananya transaksi riba. Kata Nabi dalam hadis yang sahih ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah dan Rasulnya melaknat pemakan riba ya, wa mukilahu, dan orang yang menjadi wakil terlaksananya transaksi riba itu, wa katibahu, dan orang yang mencatat, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksi. Kata Nabi, hum sawa, mereka semua sama, dosanya sama. Yang makan dosa besar, yang menjadi wakil dosa besar, yang menjadi penulis juga dosa besar, wa syahidaihi, yang menjadi saksi juga dosa besar ya. Nanti mereka sama-sama berenang di lautan darah pada hari kiamat nanti ya. Dan mereka kelak pada hari kiamat akan memakan daging yang busuk, padahal di sampingnya ada daging yang segar, jemaah rahimakumullah ya. Nah, ini menunjukkan betapa jeleknya perbuatan riba. Maka saya berwasiat kepada panjenengan, khususnya untuk saya sendiri, tinggalkan riba ya, tinggalkan riba. Kalau panjenengan mau pinjam uang, pinjamlah ke bank syariah ya, pinjam ke bank syariah. Ustadz, pinjam uang ke bank konvensional riba. Secara hukum fikih dan menurut hadis Nabi, riba, jemaah rahimakumullah. Tapi pengen tidak riba, sudah dikasih fasilitasnya, sudah ada, yaitu bank syariah. Panjenengan mau beli apa nanti dibelikan oleh bank syariah, dan akadnya adalah jual beli ya, bukan akad pinjam, akadnya jual beli. Dikasih, saya mau beli motor, bank syariah, datang ke BSI. Nah, nanti sama bank syariah dibelikan motor, sehingga motor itu secara hak milik untuk awal adalah milik bank syariah, lalu oleh bank syariah dijual dengan harga yang telah disepakati oleh keduanya. Harga motor awalnya 10 juta karena dibeli oleh bank syariah, lalu dijual oleh bank syariah menjadi 15 juta ya. Nah, ini sah, dan bank syariah minta 15 juta itu dicicil semampu yang dapat nasabah itu mencicilnya
Misalnya dia mencicil 5 tahun, silahkan per bulannya berapa. Nah ini halal. Walaupun bank syariah menaikkan harga, karena namanya harga itu tidak bisa ikut harga pasaran. Harga itu hak penjual. Kalau penjual itu, ini harga HP saya, kalau dijual kemarin saya tanya ke counter, HP saya ini harganya 300.000 karena banyak yang rusak ya, tapi banyak kitabnya di sini, makanya saya ganti ya. Nah ini kalau saya hargakan di luar harga pasaran, misalnya saya hargakan 2 juta, sah-sah saja asalkan ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Itu bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau panjenengan ingin pinjam uang dan ingin selamat dari riba, pinjamlah ke lakukanlah transaksi kepada atau dengan bank syariah, insya Allah aman ya. Cuman biasanya bank syariah itu mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah ini namanya syariah itu kan ada unsur ta'awun, menolong, tetapi malah dicekik jemaah rahimakumullah ya. Nah cuman tetap secara hukum fikih mereka benar ya, secara hukum fikih mereka benar ya. Jadi riba itu memang luar biasa. Bukan hanya yang memakai, yang memakan, tapi yang menjadi saksi juga dosanya sama. Kemudian yang ketujuh, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang meratapi mayit. La'ana Rasulullah an-naihah wal mustami'ah. Allah dan Rasulnya melaknat an-naihah, orang yang meratap. An-naihah ini isim fa'il berbentuk muannas. Kalau laki-laki an-naih, kalau perempuan an-naihah. Di dalam hadis ini Nabi menyebut dalam bentuk muannas perempuan, karena memang perempuan yang suka meratap itu perempuan ya, nangis, berteriak, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian. Nabi menyebut dalam hadis, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan golongan kami yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kain, karena tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. Berteriak itu juga termasuk perbuatan niyahah Bapak Ibu, dan itu hukumnya haram, termasuk dosa besar ya. Meratap, seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, meratap, dia memukul-mukul pipinya dipukul-pukul, bajunya dirobek-robek, tapi setelah masa iddahnya selesai langsung nikah ya itu. Tapi kata kepercayaan orang Pontianak ya, kepercayaan mereka itu salah satunya adalah kalau pasangan meninggal dunia lalu pasangannya yang masih hidup itu menangis, biasanya tak lama dia nikah lagi. Yang tidak akan nikah lagi itu biasanya kalau nggak nangis itu tegar dia. Seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya nggak nangis belas ya, itu sampai sekarang ada di Kalimantan nggak nikah ya. Makanya bapak-bapak nanti kalau ditinggal wafat oleh istrinya langsung nangis tapi jangan meratap ya. Kalau hanya menangis, meneteskan air mata, nah ini boleh, karena ini rahmat ya. Nabi pernah meneteskan air mata ketika putranya wafat. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau menangis? Sahabat mengira itu adalah perbuatan niyah. Kata Nabi, tidak. Walakinnaha rahmah, ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang. Baik. Kemudian wal mustami'ah, dan juga orang yang mustami'ah. Mustami'ah ini orang yang minta diratapin. Orang Arab jahiliyah itu ketika keluarganya meninggal, dia datang ke rumah-rumah supaya orang bertakziah kepadanya dan meratap, menangis. Nah, ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedelapan, golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah ar-rashi wal murtashi, yang memberi suap dan yang menerima suap. Yang memberi suap dan yang menerima suap. Nah, Pak RT, Pak RW, hati-hati. Musim-musim politik ini nanti ada orang datang ke panjenengan biasanya.
Nah, bawa hadiah, transaksinya hadiah, ya, bawa uang dan sebagainya. Kalau itu niatnya adalah untuk menyuap supaya dia dipilih, supaya dia dicoblos, ini dua-duanya dilaknat, yang menyuap dan yang menerima suap. Ya, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Ya, termasuk menyuap apa saja jemaah rahimakumullah, ya, kecuali panjenengan menyuap itu untuk mengambil hak panjenengan. Menyuap untuk mengambil hak panjenengan labas, boleh-boleh saja. Yang dosa yang disuap, bukan yang menyuap. Nah, contohnya ada 10 orang ini, ya, 10 orang ikut tes. Nah, ini kalau tidak memberi suap kepada lembaga tertentu atau kepada pimpinan tersebut, maka panjenengan tidak akan mendapatkan hak panjenengan, misalnya sebagai PNS, padahal panjenengan secara kemampuan ada di atas mereka yang 9 orang itu. Tapi kalau panjenengan tidak memberi suap kepada pelaksana, maka panjenengan tidak akan lulus, padahal kemampuan panjenengan sudah amat sangat layak lulus. Panjenengan memberi suap kepada pelaksana itu betonopo-nopo. Yang dosa bukan panjenengan, tapi yang dosa yang memang sengaja dia mempersulit untuk disuap. Nah, ya, segala perbuatan mempersulit orang lain supaya orang lain menyuap dia, maka orang yang melakukan perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-9, pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria, ini dilaknat. Kalau pria yang menyerupai wanita berarti apa? Nah, bencong, mukanya putih, ya, tapi kakinya banyak bulunya. Nah, itu bencong. Kemudian ada wanita menyerupai pria, ini juga dilaknat. Ya, al mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, makanya laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang khusus untuk wanita, kecuali pakaian itu umum. Misalnya kaos, ya, kaos itu umum, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Sepatu bisa dipakai laki-laki, bisa juga dipakai perempuan. Sandal ini sandal umum, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Tapi kalau sandal itu khusus laki-laki tapi dipakai perempuan, ini ulama sebagian mereka mengharamkan, walaupun ada sebagian pendapat lain memakruhkan, karena itu termasuk perbuatan zalim, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, pakaian juga seperti itu. Kerudung itu kan khusus perempuan. Ini ada laki-laki yang pakai kerudung, itu hukumnya haram karena menyerupai wanita. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ke-10, wanita yang menyambung rambut, ini untuk ibu-ibu. Kemudian yang ke-11, orang yang bertato. Dua golongan ini disebut dalam satu hadis. La'anallah al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang minta disambungkan rambutnya dan wanita yang menyambungkan rambut. Wal washimah wal mustaushimah, yang bertato dan yang minta ditato, dua-duanya dilaknat. Nyambung rambut, paham kan panjenengan? Sambung rambut itu hukumnya haram, dosa besar, ibu-ibu. Ya. Kemudian yang ke-12, wanita yang mencabut bulu alis. Ada di sini, taubat kepada Allah. Ya, kalau ada wanita mencabut bulu alis, dulu di pondok orang yang dicukur alisnya itu adalah yang melanggar. Jadi ada santri di pondok dicukur alisnya, itu berarti melanggar, melakukan perbuatan dosa besar itu di pondok. Biasanya keluar main game,
tidak ikut ngaji, itu termasuk pelanggaran besar. Maka tandanya alisnya dicukur. Ya. Itu alis dicukur supaya tidak keluar. Ya kan dia malu untuk keluar. Nah, mencukur alis habis kemudian mencabut alis secara total ya, jemaah rahimakumullah, ini termasuk perbuatan yang dilaknat ya. An-namisat wal mutanammisat, kata Nabi. Allah melaknat an-namisat, wanita yang mencabut alis, wal mutanammisat, dan yang minta dicabutkan alisnya, diganti dengan alis palsu ya. Padahal yang sudah diberi oleh Allah itulah yang terbaik, jemaah rahimakumullah. Karena sejak muda dia alisnya dicabut ya, maka sampai tua pun dia selalu pakai alis palsu ya. Kemana-mana, pengen pergi kemana, itu waktu banyak habis karena bikin alisnya itu kurang cocok, dihapus lagi ya. Waktu banyak yang sia-sia, terbuang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya. Padahal laki-laki itu loh, kalau panjenengan mau tahu ibu-ibu, laki-laki itu lebih suka kepada alis yang asli dibandingkan yang palsu. Betul kan Pak? Nah itu. Ini saya mau kasih tahu aja, soalnya wanita mungkin merasa itu diperhatikan dan disukai oleh laki-laki. Sebenarnya buatan, jemaah rahimakumullah ya. Namanya orang itu lebih suka barang original dibandingkan barang KW. Nonton. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13, wanita yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur. Nah, ini dilaknat. Mohon maaf. Dari hadis tadi itu yang banyak disinggung adalah perempuan memang ya. Tadi wanita yang meratap, kemudian wanita yang menyambung rambut, wanita yang mencukur alis. Nah, sekarang wanita yang menolak ajakan suami tanpa uzur, ini dilaknat ya. Ini harus paham panjenengan. Nah, kata Nabi, hadis sahih, idza da'a ar-rajul imra'atuhu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya tapi istrinya tidak mau, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai masuk waktu subuh. Dilaknat ya. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar seorang wanita menolak ajakan suami ya. Walaupun wanita itu capek, dia harus memenuhi keinginan suaminya, jemaah rahimakumullah. Karena kalau laki-laki itu ditolak keinginannya, khawatir terjadi perbuatan yang lebih besar, dosa yang lebih besar, yaitu bisa berzina. Dia bisa tidak nyaman dengan istrinya, akhirnya dia bermain dengan wanita lain. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ibu-ibu, secapek-capek apapun panjenengan ya, apabila suami menginginkan panjenengan, maka penuhilah keinginannya. Kalau tidak, panjenengan akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Kemudian yang ke-14, orang yang menjadi imam sholat tetapi makmumnya tidak suka, ini dilaknat oleh Allah. Yang ke-15, istri yang tidak taat pada suaminya. Yang ke-16, tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Nah, 3 golongan ini disebutkan dalam satu hadis. La'ana Rasulullah SAW melaknat 3 golongan manusia. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam padahal mereka makmumnya tidak suka dia menjadi imam. Makanya sunnah mengangkat imam itu yang disukai oleh jamaahnya, supaya jamaahnya semangat sholat. Kemudian yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah. Dia tidur tapi bikin suaminya
marah. Ya, sebelum tidur dia cekcok dengan suaminya, bikin suaminya marah, dia termasuk wanita yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Seseorang yang mendengarkan panggilan hayya 'alal falah tapi dia tidak menjawab, dia tidak memenuhi panggilan itu. Ini juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kita persingkat, sabar, masih belum syuruk ini masih tulu tadi ya. Kemudian yang ke-17, mohon maaf ini saya sampaikan, orang yang menggauli istrinya dari duburnya, ini juga dilaknat oleh Allah. Mal'un man ata imra'atan fi duburiha, dilaknat orang yang mendatangi istrinya dari duburnya, ini dilaknat. Maka ibu-ibu, kalau suami panjenengan meminta sesuatu yang dilaknat, yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah, maka tolak, karena tidak boleh bermaksiat, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-18 sampai ke-21 nanti kita akan bahas pada beberapa pertemuan yang mungkin saya selingi dengan hadis-hadis ini, insyaallah. Karena sudah banyak yang batuk itu tadi. Gak konsen saya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan nggak ada contoh, nggak ada bid'ah. Jadi di Indonesia ini kan ada tradisi seperti halal itu ada contohnya atau enggak ada? Tapi tiap hari lebaran halal bersama itu ada contohnya atau enggak? Itu termasuk bid'ah atau bukan? Itu kan dalam kebaikan. Halal bihalal. Baik, tidak ada contoh dan tidak ada dalil ya untuk berkumpul melakukan acara saling meminta maaf. Tapi kalau meminta maaf itu memang ada, dan meminta maaf pun itu kalau kita memang jelas berbuat zalim, berbuat salah kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak ada kezaliman, tidak ada kesalahan kepada orang lain, itu tidak ada perintah untuk minta maaf. Jadi acara halal bihalal itu sebenarnya tradisi, jemaah rahimakumullah. Apakah bid'ah? Tradisi itu nggak ada yang bid'ah karena dia bukan syariat. Jadi bid'ah itu sesuatu yang dianggap sebagai syariat, sebagai suatu ritual, padahal Nabi tidak mencontohkan, tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, itu baru disebut dengan bid'ah ya. Jadi sebuah tradisi selama tidak disebutkan sebagai syariat itu nggak ada bid'ahnya, dan boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan dunia itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Beda dengan urusan akhirat, urusan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ini harus betul-betul dipahami. Urusan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Urusan dunia boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Boleh ya. Yang lain silakan. Tadi ibu-ibu ada yang mau tanya. Silakan. Monggo. Ini aku bisa bapak-bapak itu lomba sepak bola pakai daster. Siapa panitianya itu? Oh, bukan di sini ya. Di YouTube. Oh, itu orang cari konten biasanya. Baik, itu paling kecil hukumnya makruh.
Ya, tapi sebagian pendapat ulama mengatakan haram karena menyerupai wanita. Itu kan pakaian daster itu daster ya, karena apa? Gamis juga milik apa? Mirip daster, tapi ini pakaian laki-laki. Jemaah rahimakumullah. Maksud saya itu pakaian yang memang secara adat, secara kebiasaan adalah khusus untuk wanita, tapi dipakai oleh laki-laki. Ini paling kecil hukumnya nopo? Makruh. Dan ada sebagian pendapat yang mengatakan haram. Ya. Dan itu apa maksudnya lomba pakai daster itu? Laki-laki lagi. Kalau perempuan tidak masalah, tapi ini laki-laki pakai daster, pakai jilbab juga. Nah, supaya lucu gitu ya. Nah, tapi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu tidak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.